reaksi otomatis yang hampir pasti kita semua lakuin pas lagi duduk nonton berita di TV, terus muncul laporan soal kasus korupsi raksasa atau kebijakan yang rasanya sama sekali nggak masuk akal. Oh iya, pasti langsung nunjuk-nunjuk layar kan? Ngomel-ngomel sendiri. Bener banget. Kita ngomel, nyalahin pemerintah, terus ngutuk pejabat yang duduk nyaman di kursi kekuasaan, dan rasanya tuh memuaskan gitu loh. Iya, memuaskan karena itu ngasih kita kayak ada garis tegas gitu. Garis yang misahin kita, si warga negara biasa yang jadi korban, sama mereka para elit yang jadi sumber kekacauan. Nah, iya, mengotakkan masalah jadi kita ngelawan mereka. Betul, mengotakkan masalah kayak gitu emang ngasih semacam kenyamanan psikologis yang luar biasa. Itu bikin kita ngerasa tangan kita bersih. Seolah-olah kita ini cuma penumpang tak berdaya di kapal yang lagi disetir sama kapten yang mabuk. Penumpang tak berdaya. Nah, tapi bayangin kalau tiba-tiba ada cermin besar yang ditaruh tepat di depan wajah kita pas kita lagi asik nunjuk-nunjuk TV tadi. Wah, cermin ya. Agak ngeri juga tuh. Iya. Gimana kalau akar dari semua rasa frustrasi yang Anda, saya, dan kita semua rasain ini, sebenarnya nggak dimulai dari gedung parlemen? Maksudnya ada titik nol yang lain? Tepat. Gimana kalau ternyata titik nol dari kehancuran sistemik ini mulainya justru dari bilik suara, dari tangan kita sendiri? Oke, itu sebuah pembalikan perspektif yang sangat tajam ya. Dan jujur aja, cukup bikin telinga panas buat sebagian orang. Banget. Tapi justru disitulah daya tarik dari materi yang bakal kita bedah hari ini. Jadi sumber kita kali ini adalah sebuah tulisan reflektif, ditulis akhir Maret lalu oleh Ridwan Hisyam. Beliau politisi senior dan negarawan dari Partai Golkar kan? Bener. Dan sebagai catatan aja untuk Anda yang mendengarkan, peran kita di sini murni cuma buat mengeksplorasi gagasan-gagasannya secara netral ya. Kita nggak ambil posisi politik apapun. Kita cuma mau bedah mekanismenya. Setuju. Karena tulisannya sendiri emang sangat menarik buat dibedah. Anda mungkin mikir, ini paling tulisan basa-basi politik biasa. Padahal sama sekali enggak ya. Sama sekali enggak. Beliau secara belak-belakan ngebongkar gimana warga negara tuh tanpa sadar lagi mensponsori kehancuran masa depannya sendiri. Dan dia pakai istilah yang luar biasa menohok menurut saya. Dia nyebut kalau negara ini tuh lagi diubah jadi pasar loak demokrasi. Pasar loak demokrasi. Pemilihan kata pasar loak itu bukan sekedar hiperbola loh. Oh iya? Kenapa gitu? Coba kita perhatiin, pasar loak itu kan tempat di mana barang-barang berharga bisa dijual dengan harga yang sangat amat murah, seringkali tanpa memperhitungkan nilai aslinya. Oh iya bener, barang bagus tapi diobral. Nah, penulis tuh lagi nganalisis realitas transaksional di lapangan pas musim pemilu tiba. Dan beliau nggak nahan diri sama sekali. Ada peringatan keras di situ buat berhenti jadi, maaf bahasanya, pelacur demokrasi. Kata-kata yang keras banget emang. Tapi pas saya merenungkan frasa itu, saya nyadar beliau ini lagi nyoba nampar kesadaran pembacanya. Nampar biar bangun ya. Betul. Beliau ngejabarin gimana praktek jual beli masa depan itu kejadian di lapangan. Hak suara, yang mana ini kan instrumen konstitusional buat nentuin nasib ratusan juta orang, malah ditukar cuma sama sebungkus sembako. Atau amplop recehan. Di teks ini bahkan disebutin nominalnya spesifik banget, Rp50.000. Rp50.000 buat 5 tahun? Iya. Kalau kita bedah hitung-hitungannya secara matematis, asimetri transaksinya bener-bener nggak masuk akal. Anda nuker sebuah komoditas politik yang dampaknya bakal ngedikte arah ekonomi, pendidikan, kesehatan sebuah negara, cuma sama nominal yang habis buat beli 2 cangkir kopi kekinian. Wah, ironis banget. Ini ngingetin sama kebiasaan buruk pas lagi belanja. Analoginya gini, ini persis kayak Anda pergi ke mall, terus tergiur beli barang bajakan yang murah banget. Oke, barang bajakan yang abal-abal ya? Iya, Anda tahu persis barang itu abal-abal, Anda tahu besok pagi barang itu kemungkinan besar rusak, meledak, atau nggak bisa dipakai lagi. Tapi Anehnya, demi bawa pulang barang bajakan yang umurnya cuma sehari itu, Anda rela tanda tangan kontrak cicilan kartu kredit. nah, persis. Dan Anda terikat bayar cicilannya plus bunganya selama 5 tahun penuh. Bener. Dan cicilan kartu kredit itu kalau di dunia nyata, wujudnya adalah pajak penghasilan yang dipotong dari gaji Anda tiap bulan. Wujudnya itu jalanan berlubang yang bikin motor rusak atau fasilitas kesehatan yang antriannya ngular panjang banget. Kita bayar mahal selama 5 tahun buat sesuatu yang kenikmatannya habis dalam sehari doang. Iya. Dan disinilah
Penulis masuk ke ranah psikologi massa yang sangat menarik. Nginget lagi soal apa yang Anda bilang di awal soal kebiasaan nunjuk layar TV tadi. Oh, yang nyalain pemerintah itu? Betul. Penulis berpendapat kalau kebiasaan kita nyalain pemerintah yang korup itu sebenarnya adalah sebuah mekanisme pertahanan diri, kayak pelarian gitu. Tunggu, pelarian dari rasa bersalah maksudnya? Secara bawah sadar, iya, kita ngalihin rasa bersalah kolektif kita jadi sikap nyalahin penguasa. Karena kalau kita urai konsep sebab akibatnya, penguasa yang tamak itu bukan anomali yang tiba-tiba turun dari langit. Mereka bukan alien ya? Bukan. Mereka itu produk. Mereka adalah cerminan dari sistem yang emang udah dibiarin kotor sejak dari garis start. Korupsi gede-gedean itu bisa kejadian karena, ini mengutip dari teksnya ya, pintu menuju kekuasaan itu dibuka oleh tangan kita sendiri yang nerima sogokan dengan senyum lebar. Wah, dibuka dengan senyum lebar. Jadi pas seorang warga nerima amplop 50.000 itu, dia bukan sekedar nerima rezeki nomplok ya? Sama sekali bukan. Dia sebenarnya lagi megang kunci, terus ngebuka pintu parlemen atau balai kota dan mempersilakan politisi busuk itu masuk buat merampok rumahnya sendiri. Logikanya berakar di prinsip ekonomi yang sangat dasar, yaitu balik modal atau return on investment. Gimana tuh? Gini, pas sebuah posisi politik, entah itu kursi dewan atau jabatan kepala daerah, itu dibeli dengan modal uang yang gede banget, logikanya bakal berubah. Logika yang ada di kepala si politisi pas dia menjabat nanti, itu bukan lagi logika pelayanan publik. Berubah jadi logika bisnis murni ya? Tepat. Dia harus ngembaliin modal kampanye yang miliaran, itu plus dong nyari untung. Jadi pas politisi itu nguras uang negara lewat proyek fiktif atau mainin izin, dia tuh sebenarnya cuma ngejalanin konsekuensi logis dari transaksi awal di pasar loak demokrasi tadi. Gila ya. Kalau gitu, mari kita bahas soal ilusi sembako gratis ini. Karena sembako ini kan instrumen utama banget di pasar loak itu. Betul, sangat populer. Padahal di dunia ini, apalagi di politik, nggak ada yang namanya makan siang gratis. Sembako yang dielu-elukan pas kampanye itu ujung-ujungnya bakal ditagih lagi ke rakyat. Utang kampanye ke para bohir atau pemodal, lantas siapa yang punya waktu buat ngerumusin subsidi pendidikan yang benar? Nggak ada. Atau mikirin stabilitas harga pangan buat jangka panjang? Nggak ada juga. Fokus mereka udah full tersita buat agenda penyelamatan finansial pribadi mereka sendiri. Dan akibatnya ya keterpurukan ekonomi secara makro. Bener. Penulis ngeliat ada benang merah yang sangat jelas antara pilihan pragmatis para pemilih dengan macetnya kesejahteraan. Ini kejadian karena pemilih lebih mentingin isi perut jangka pendek dibanding kualitas kepemimpinan jangka panjang. Buat nengesin poin ini, kalau nggak salah penulis ngasih perbandingan yang cukup nampar ya soal posisi Indonesia dibanding negara tetangga. Iya, dan itu perbandingan yang valid. Beliau nyebutin gimana negara tetangga yang secara ukuran jauh lebih kecil justru bisa melesat dan bikin rakyatnya makmur. Sementara kita, dengan bonus demografi, sumber daya alam yang tumpah ruah, masih aja muter-muter di pusaran yang sama. Terjebak janji palsu ya. Terjebak brosur caleg yang ampun deh sama sekali nggak nawarin visi kebijakan yang nyata. Kontras ini tuh sengaja dihadirkan di teks buat mancing refleksi kita. Kenapa bangsa sebesar ini bisa tertinggal sama negara kecil di sebelahnya? Jawabannya balik lagi ke fondasi seleksi pemimpinnya. Mesin seleksinya rusak gitu. Ya, kalau mesin seleksinya bahan bakarnya uang, bukan gagasan, ya udah pasti produk pemimpin yang keluar juga bakal cacat fungsi. Oke. Pembahasannya makin tajam nih. Tapi kita berhenti sebentar. Karena saya yakin Anda yang lagi dengerin ini mungkin punya satu keberatan besar di kepala. Dan saya bakal nyuarain keberatan itu sebagai devil's advocate. Boleh, silahkan. Gini, gampang banget buat kita atau buat penulis untuk berteori soal jangan terima uang atau pikirin visi 5 tahun ke depan. Tapi bukankah ini kedengarannya sangat elitis, nyalain masyarakat kelas bawah yang mentingin isi perut hari itu juga? Itu poin yang sangat krusial. Maksud saya, kalau Anda itu buruh harian lepas, Anda nggak tahu besok anak istri bisa makan apa nggak. Terus tiba-tiba ada tim sukses ketok pintu bawa beras sama uang tunai. Wajar dong kalau Anda terima. Iya, insting bertahan hidup. Betul, bertahan hidup hari ini, detik ini juga, itu jauh lebih mendesak daripada ngomongin kebijakan ekonomi makro. Nah, di tengah himpitan struktural kayak gitu, gimana kita bisa nimpain semua beban kesalahan ke si penerima uang? Ini emang dilema moral dan realitas sosial yang selalu jadi perdebatan utama kalau kita ngomongin politik uang. Tapi kalau kita telah tulisan ini, benar-benar penulis sama sekali nggak lagi mengabaikan fakta adanya kemiskinan ekstrim loh. Oh, jadi dia sadar kondisi itu? Sadar banget.
Beliau tuh ngelihatnya dari sudut pandang efek domino yang menjebak. Di titik transaksional itulah terjadi apa yang beliau sebut sebagai hilangnya akal sehat pemilih. Tunggu, hilangnya akal sehat. Ini bukan maksudnya mereka bodoh kan? Tapi lebih ke Lebih ke jebakan ilusi. ilusi gimana? Jadi, masyarakat miskin terjebak dalam ilusi bahwa nerima uang tunai hari itu adalah solusi buat masalah mereka. Padahal uang sogokan itulah yang justru jadi mesin utama yang mengikat mereka dalam kemiskinan itu sendiri. Ah, saya mulai paham. Mari kita urai siklusnya pelan-pelan. Anda lapar hari ini, jadi Anda nerima uang kampanye. Nah, dengan nerima uang tersebut secara massal barang-barang sekampung, masyarakat secara kolektif ngasih izin buat para pemodal raksasa untuk membajak proses pemilu. Berarti calon yang menang nanti otomatis adalah calon yang logistiknya paling gila-gilaan ya? Kan? Bukan yang rekam jejaknya bagus atau kapasitas otaknya mumpuni buat ngurus ekonomi. Tepat sekali. Karena yang naik ke kursi kekuasaan itu figur yang nggak kompeten dan syarat konflik kepentingan, maka nggak bakal ada tuh kebijakan buka lapangan kerja yang masif. Nggak ada regulasi nekan harga sembako, terus akibatnya apa? Ya miskin lagi. Betul, 5 tahun ke depan, kemiskinan Anda nggak berubah. Anda bakal balik lapar lagi di posisi yang persis sama. Dan, nah ini yang sedih, kembali bergantung pada amplop 50.000 dari politisi berikutnya. Wah, sebuah lingkaran setan yang diarsitekti dengan sangat rapi ya. Jadi keterpurukan sosial dan ekonomi yang bikin masyarakat ngerasa kejepit itu sebenarnya adalah dampak langsung dari terdegradasinya kualitas pemimpin kita. Dan degradasi itu kejadian gara-gara instrumen seleksi yang kita pakai itu salah kaprah. Kita ini nggak lagi ngelakuin seleksi kepemimpinan, kita tuh lagi ngelakuin seleksi finansial. Seleksi dompet ya. Iya, tulisan ini berargumen kuat kalau kemiskinan seberat apapun itu nggak boleh dijadiin rasionalisasi buat melanggengkan sistem yang justru didesain buat nyiptain kemiskinan itu terus-terusan. Masuk akal sih. Ini tuh ibarat kita nyerahin kunci lemari makanan kita ke tikus, cuma gara-gara si tikus itu ngasih kita sepotong keju kecil kemarin sore. Analogi yang pas banget. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana dong cara mutus lingkaran setan ini? Kita kan nggak bisa cuma berhenti di diagnosis yang suram-suram gini. Nggak dong. Bagian ketiga dari tulisan ini justru nawarin sebuah peta jalan. Ada beberapa pilar solusi yang menurut penulis harus digerakin bareng-bareng kalau Indonesia beneran mau bertransformasi. Oke, pilar utamanya apa? Pilar pertama, dan ini fondasi dari segalanya, adalah pendidikan politik yang masif. Tapi edukasi yang kayak gimana? Kalau cuma sosialisasi dari KPU soal cara ngelipat kertas suara atau nyoblos yang bener, rasanya nggak bakal ngaruh banyak deh. Jauh melampaui itu. Edukasi yang dimaksud di sini harus nyentuh tataran filosofis dari seorang warga negara. Pemahaman intinya harus digeser total. Digeser ke arah mana? Masyarakat harus disadarkan kalau hak pilih di bilik suara itu adalah alat kekuasaan paling mutlak yang mereka punya. Dan bagian paling penting dari edukasi ini adalah menanamkan sebuah persamaan matematis dalam demokrasi, yaitu menjual satu suara itu sama persis dengan ngasih izin resmi ke pejabat tersebut untuk ngelakuin korupsi. Ngesahin korupsi ya? Wah, ngasih izin resmi untuk korupsi, frasa itu kuat banget, bener-bener ngubah cara pandang kita. Tindakan terima amplop yang selama ini dilumrahin, dibilang rejeki 5 tahunan, tiba-tiba berubah wujud jadi tindakan melegalkan perampokan terhadap diri kita sendiri dan anak cucu kita dong. Persis. Menggeser mindset dari, wah, dapat rejeki nih. Jadi, wah, gua lagi dirampok nih. Itu prasyarat utama lahirnya pemilih kritis. Tapi, edukasi individu aja nggak bakal cukup kalau lingkungan sekitarnya masih permisif. Masih pada nerima gitu ya tetangganya? Iya, makanya pilar kedua yang ditekanin itu adalah integritas kolektif. Harus ada semacam gerakan massa, kesepakatan sosial di tingkat akar rumput. Masyarakat harus serentak punya keberanian buat nutup pintu rapat-rapat, nolak segala bentuk pemberian materi dari caleg atau calon kepala daerah. Oke, mari kita pakai imajinasi sedikit. Saya tuh suka ngebayangin skenario ini pakai analogi acara audisi pencarian bakat nyanyi di TV. Oh, gimana tuh? Bayangin selama bertahun-tahun, acara itu punya aturan nggak tertulis. Kontestan bisa menang asal dia punya duit miliaran buat nyewa pasukan buzzer di medsos, terus bagi-bagi pulsa gratis ke penonton studio biar pada ngevote dia. Hasilnya pasti yang keluar jadi juara pertama itu kontestan yang suaranya paling false, tapi ya, dompetnya paling tebal. Tak nolak disogok. Mereka berdiri terus bilang, simpen pulsa Anda, kita nggak mau dibeli.
kita cuma bakal ngevote kontestan yang emang bisa nyampe nada tinggi tanpa pici. Wah, kalau gitu yang kejadian ya arena pertarungannya berubah total. Nah itu dia. Terus apa yang terjadi sama kontestan tajir bersuara fals tadi? Mau nggak mau, strategi bagi-bagi pulsa atau sembako jadi basi. Malah jadi bumerang buat mereka. Kontestan terpaksa buang taktik murahan itu dan ya, mulai benar-benar latihan nyanyi. Mereka harus cari pelatih vokal, belajar pernapasan, dan murni bertarung pakai kualitas seni. Analogi itu sejalan 100% sama apa yang diimpikan penulis buat lanskap politik kita. Sangat sejalan. Kalau masyarakat secara kolektif ngeblokir akses politik uang, politisi kan nggak punya pilihan lain selain bertarung adu gagasan. Mereka terpaksa turun ke bawah, bawa rekam jejak yang bersih, nawarin program kerja yang masuk akal. Seleksi alam ini otomatis bakal nyingkirin para petualang politik yang cuma modal duit. Menarik. Terus menyisakan pemimpin yang beneran punya kapasitas ya. Tapi ngandelin niat baik sama kesadaran orang banyak aja kan sering bentrok sama pragmatisme manusia. Disitulah pilar ketiga masuk, penegakan hukum. Penulis Bilar tegas banget, pemerintah sama lembaga penyelenggara pemilu harus perkuat regulasi. Tindak tanpa pandang bulu. Harus ada sanksi yang memiskinkan, baik buat yang ngasih uang maupun yang menerima. Tunggu sebentar. Ini kan memunculkan sebuah paradoks besar. Paradoks gimana? Gimana kita bisa ngarepin penegakan hukum yang tegas dari para pembuat undang-undang atau dari struktur pemerintah yang secara hipotetis ya banyak diantaranya duduk di kursi itu justru karena menang lewat bagi-bagi uang. Iya ya. Ini kan ibaratnya kita minta kawanan serigala buat bikin sistem keamanan kandang domba yang canggih. Gimana penulis melihat kebuntuan ini? Paradoks itu emang kelemahan utama dari sistem yang lagi transisi. Tapi gagasan penulis ini sebenarnya ngisaratin kalau perubahan struktural tuh nggak selalu nunggu niat baik dari atas. Nggak nunggu elitnya sadar sendiri ya? Nggak bakal. Perubahan itu seringnya dipaksa dari bawah ke atas. Pas edukasi politik dan integritas kolektif dari pilar pertama dan kedua tadi mulai membesar, itu bakal jadi tekanan publik yang masif. Elit politik mau nggak mau kepaksa menyesuaikan diri. Oh, didorong sama arus opini publik. Betul. Penegakan hukum yang awalnya mandul, pelan-pelan bakal dipaksa kerja oleh pengawasan warga sipil yang makin cerdas dan berani. Saya paham. Jadi mekanismenya saling ngunci ya. Edukasi nyiptain kesadaran, kesadaran itu memicu gerakan kolektif buat menolak, nah gerakan menolak ini nekan institusi buat nagain hukum. Persis. Dan sintesis dari ketiga pilar ini bermuara ke satu tujuan akhir yang sangat fundamental, mubah kriteria seleksi kepemimpinan kita. Ridwan Hisyam ngegarisbawahi, kalau sistemnya udah bersih, otomatis masyarakat bakal nyari pemimpin pakai parameter yang benar. Parameter yang benar tuh yang kayak gimana? Mereka bakal nyari figur dengan akhlak yang teruji, moralitas tangguh, kepribadian matang, dan ini yang penting, kemampuan buat ngerumusin solusi atas masalah yang rumit. Wah, bukan cuma milih karena dia populer atau seberapa heboh dia joget di TikTok ya. Atau seberapa banyak baliho mukanya dipaku di pohon. Nggak lagi. Negara ini butuh pemimpin yang berjiwa pelayan. Bukan direktur perusahaan yang ngelihat negara ini kayak proyek bisnis. Cuma pemimpin berjiwa pelayan yang punya kemauan politik yang kuat buat ngebongkar struktur ekonomi yang nggak adil. Luar biasa. Eksplorasi materi hari ini benar-benar maksa kita buat ngalibrasi ulang cara kita ngelihat demokrasi. Kalau ditarik garis lurus dari semua tesis penulis, pesannya jernih banget ya. Sangat jernih. Masa depan demokrasi kita nggak bakal terwujud kalau cuma nunggu pahlawan turun dari langit. Masa depan itu bertumpu penuh di keberanian warga negara. Keberanian Anda, para pendengar. Betul. Menempatkan integritas jauh di atas godaan materi sesaat, itu fondasinya. Negara ini bukan lagi negara yang diobrol murah tiap 5 tahun sekali. Ya, penulis kan ngibaratinya kayak nyusun batu bata peradaban. Kita pengen Indonesia disegani karena kejujuran rakyatnya. Jadi untuk Anda yang saat ini lagi dengerin, pas nanti tiba saatnya Anda jalan masuk ke bilik suara, masuklah dengan kesadaran penuh. Ingat selalu selembar kertas suara di tangan Anda itu nilainya jauh lebih besar dibanding paket sembako atau amplop 50.000 yang dikasih ke Anda beberapa hari sebelumnya. Kertas itu bukan barang jualan. Kertas itu kemudi arah nasib bangsa 5 tahun ke depan. Jangan biarin negara ini jadi pasar loak demokrasi. Tapi, sebelum kita benar-benar tutup pembahasan ini, ada satu pertanyaan spekulatif yang dari tadi agak ganggu pikiran saya nih. Oh ya? Silakan, apa yang ganggu pikiran Anda? Pertanyaan ini lahir dari implikasi teks tadi ya. Coba bayangin, kalau besok pagi ada keajaiban.
Semua praktik politik uang, pembagian sembako, konser kampanye raksasa, itu benar-benar lenyap tak berbekas dari Indonesia. Lenyap total ya? Aroman cuma nyisain adu gagasan dan rekam jejak. Pertanyaannya, apakah kita sebagai pemilih udah benar-benar siap secara intelektual? Wah, Siap nggak kita duduk tenang, ngebaca dan ngebedah kerumitan dokumen visi misi yang tebelnya ratusan halaman? siap nggak kita debat serius soal rasio pajak, transisi energi murni, tanpa ada hiburan sirkus atau insentif uang yang selama ini meninabobokan kita? Itu, ampun. Itu pertanyaan pamungkas yang benar-benar balikin cermin ke arah kita sendiri. Kita nuntut politik kualitas tinggi, tapi jangan-jangan kita sendiri belum siap jadi pemilih dengan standar setinggi itu? Sebuah bahan renungan buat dibawa pulang kan? Sangat menantang. Ya, terima kasih banyak untuk Anda karena udah meluangkan waktu berharga buat ikut bedah materi yang provokatif dan menggugah ini bareng kami. Teruslah membaca, teruslah pertanyakan narasi yang ada, dan yang terpenting, rawat terus nalar kritis Anda.